Nuwun sedulur semua, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama di channel yang membahas tentang budaya, spiritual, leluhur Nusantara, dan meditasi. Channel ini akan terus berkembang dengan dukungan panjenengan semua dengan like, subscribe, dan komennya. Like, subscribe, dan komen itu gratis tapi sangat bermanfaat bagi saya untuk mengembangkan channel ini. Dan saya selalu berdoa semoga panjenengan semua diberikan kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Sedulur, sering kita mendengar kata-kata moksa, dan leluhur kita banyak yang moksa. Moksa itu apa? Sebetulnya moksa itu adalah keterlepasan. Jadi moksa itu adalah terlepasnya nyawa dengan raga. Meleburnya raga kepada alam. Jadi kalau moksa itu artinya nyawa dan raga itu semua melebur di alam. Jadi kalau moksa itu tidak meninggalkan residu-residu energi negatif kepada anak cucunya atau alam sekitarnya. Kita contohkan, kalau seseorang itu mempunyai semangat yang tinggi, mempunyai cinta kasih yang tinggi kepada semua makhluk, maka beliau meninggal menjadi satu dengan alam. Dan unsur itu, sebagai contoh, kita ini makan dan minum dari bumi. Dan jasad yang melebur menjadi satu dengan bumi itu memberikan energi negatif, energi positif kepada air, kepada tanah, sehingga tumbuhan yang kita makan atau semua yang kita makan itu adalah unsurnya positif. Karena banyak orang yang meninggal dengan kondisi energi positif. Tapi berbeda dengan misalnya sebuah negara itu para orang-orangnya itu meninggal dalam keadaan kecemasan, ketakutan, kegelisahan yang tinggi, atau arogansi yang tinggi, maka jasad dan rohnya itu akan melebur ke dalam tanah, memberikan efek yang negatif. Dan ini dimakan oleh anak cucunya. Maka unsur-unsur itu akan menyatu ke dalam anak cucu kita nanti. Jika tidak percaya, saat Hayam Wuruk mengetahui patih kesayangannya atau Mahapatih Gajah Mada meninggal, Hayam Wuruk pada tingkat kehilangan yang tinggi, kesedihan yang tinggi. Sehingga Prabu Hayam Wuruk meninggal, moksa menjadi satu dengan tanah, melebur di alam, hasil buminya dimakan oleh anak cucunya. Maka kita perhatikan sejak saat itu sampai zaman Mataram, apakah ada kebaikan? Apakah ada unsur positif? Ada, tapi hanya beberapa %.
Selebihnya adalah perebutan kekuasaan, perebutan wilayah, perebutan wanita, atau selir ini juga diturunkan kepada anak cucunya. Sehingga sampai sekarang ini banyak yang orang punya keinginan mendua terus. Karena leluhurnya itu menurunkan energi yang semacam itu direkam oleh alam. Dan rekaman ini dimakan oleh kita, menyatu dalam tubuh kita. Maka kita pun mempunyai sifat, oh dulu leluhur saya seperti ini. Nah, ini yang terjadi sekarang ini. Kecemasan tingkat tinggi, kegalauan tingkat tinggi, depresi, atau keinginan untuk punya istri banyak. Ya inilah yang diwariskan kepada anak cucu. Ini bukan bermaksud saya untuk menjelek-jelekan leluhur, tidak. Saya sangat menghormati, sangat menjunjung tinggi kebaikan-kebaikan beliau. Nah, di sini yang saya tekankan, ketika panjenengan sudah akan mencapai moksa, diharapkan jangan terlalu terikat oleh duniawi. Duniawi itu bisa berupa jabatan, bisa berupa harta, bisa berupa istri yang cantik, bisa berupa anak yang ganteng, yang sukses, yang jadi kita merasa nelongso kalau kita meninggal, kita merasa sedih sekali kalau kita nanti bagaimana kalau ini saya tinggalkan. Nah, kalau panjenengan mempunyai rasa seperti itu, maka ketika panjenengan moksa, lebur menjadi satu dengan alam, akan meninggalkan energi yang negatif, dan itu akan diteruskan ke anak cucu kita. Jadi ini tugas kita bareng-bareng. Ayo, mari kita benahi kita untuk perjalanan yang sangkan paraning dumadi ini. Ketika kita sudah mau mencapai ke paraning, paran kita, tujuan kita, mulai kita lepaskan semua itu keterikatan agar anak cucu kita nanti juga sedemikian. Dan mari kita semua mendoakan leluhur-leluhur kita itu semua agar tenang dan bahagia di alam selanjutnya. Sehingga energi-energi negatif yang pernah ditanamkan ke dalam bumi ini menjadi energi yang positif. Nah, demikian penjelasan tentang moksa, sedulur. Maka dari itu, kita itu tidak bisa lepas dari alur bumi ini. Karena selalu berkesinambungan, kita ini penerus evolusi dari leluhur kita. Jadi kalau kita meninggalkan yang baik, maka evolusi kita nanti, anak cucu kita nanti juga akan menjadi baik. Tapi kalau kita meninggalkan kecemasan, ketakutan, maka anak cucu kita juga akan demikian terus. Maka dari itu, ayo kita stop, kita perbaiki, kita doakan para leluhur kita yang menyimpan amarah, menyimpan dendam, menyimpan kedukaan yang mendalam, kita lebur, kita doakan agar semua leluhur kita menjadi bahagia dan tenang sehingga melanjutkan perjalanan berikutnya. Sehingga dengan demikian anak cucu kita nanti akan mengalami kehidupan yang lebih baik. Nah, sebelum mencapai moksa, akan ada tahapan-tahapan ketelepasan yang dialami oleh setiap individu kita semua. Contoh tahapan itu, saya tidak menghitung berdasarkan tingkat pertama akan kehilangan ini, tingkatan kedua akan ketelepasan ini, tidak. Ini bukan berupa tingkatan, tapi ini adalah hal ketelepasan yang mungkin bisa terjadi
A dulu, B dulu, C dulu, atau mungkin D dulu, bahkan mungkin Z dulu, baru A, bisa terjadi demikian. Tapi ada pokok pasti mengalami keterlepasan ini. Jadi kita persiapkan diri kita untuk mengalami moksa. Yang pertama, keterlepasan kita akan harta dan tahta. Kenapa bisa demikian? Karena orang yang mengalami pencerahan pasti mengalami keterlepasan harta dan tahta, di mana kehidupan sosial sekarang ini adalah sangat istimewa, sangat berat. Kita dituntut untuk mengikuti gaya hidup yang demikian. Ketika kita membuka medsos, kita lihat para selebriti mengumbar harta, langsung kita punya keinginan yang tinggi untuk sama kayak dia. Saya bisa membeli, saya bisa punya. Nah, ini yang akan mengikat terus. Nah, ketika pada suatu titik kita dihadapkan bisnis kita hancur, kita dipecat, kita tidak punya uang, kita benar-benar nol dan kita sudah tidak bisa berpikir lagi kita harus bagaimana, harus mengapa. Karena selama masih ada jalan berpikir misalnya, oh ada hutangan, oh ada ini, itu belum terikat, belum titik nol. Tapi kalau sudah sampai di mana kita pada titik nol, kita sudah tidak bisa berpikir lagi, maka itulah titik nadir kehidupan panjenengan dan panjenengan akan dicerahkan sehingga panjenengan akan terlepas dari harta dan tahta. Nah, dari situ panjenengan akan mengalami ketidaktakutan tidak punya uang, ketidaktakutan tidak punya perusahaan, tidak punya jabatan, tidak bekerja. Nah, walaupun kita tetap bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, tapi panjenengan sudah tidak akan takut kehilangan. Jadi kerjanya itu sak madya wae. Nah, panjenengan akan menemukan kenyamanan karena tidak memburu, wah saya harus menjadi presiden, saya harus menjadi pejabat, saya harus, tidak punya rasa itu lagi. Saya harus punya uang sekian juta untuk bulan ini, saya sudah tidak punya rasa itu lagi. Semua sudah dipasrahkan ke alam. Maka panjenengan akan mengalami kejadian kebangkitan diri. Nah, di situ panjenengan akan terlepas dari harta dan tahta. Nah, ini yang pertama, keterlepasan dari harta dan tahta. Kedua, keterlepasan dari circle energi yang ada dalam lingkungan panjenengan. Mungkin juga panjenengan akan mengalami perceraian, mengalami ditinggalkan oleh teman-teman. Panjenengan harus sendiri, hidup sendiri. Yang semula panjenengan itu ketakutan akan kehilangan cinta, maka di sini panjenengan tidak akan takut lagi kehilangan cinta. Karena semua dianggap lebih netral. Panjenengan bisa memandang lebih netral. Karena tidak ada keinginan harus, wah saya harus punya istri, saya harus punya teman yang banyak, itu sudah hilang dalam diri panjenengan. Ketika panjenengan mengalami ditinggalkan oleh sekian banyak teman, ditinggalkan oleh pasangan, maka panjenengan kedepannya tidak akan berpikir lagi untuk cinta.
Dengan ini, maka panjenengan akan lebih netral, karena cinta yang sejati itu adalah netral. Panjenengan lebih menganggap semua teman dan pasangan panjenengan dulu itu adalah saudara panjenengan, sehingga panjenengan lebih menghargai, panjenengan lebih menghormati mereka, tidak memaksakan kehendak. Nah, ini yang kedua adalah panjenengan kehilangan cinta, lepas dari rasa cinta yang terlalu menggebu. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, keterlepasan akan dogma dan doktrin agama. Seperti kita ketahui bahwa semenjak kita lahir, kita sudah didogma dan didoktrin agama. Nah, ketika panjenengan nanti akan mengalami kamoksan atau mengalami pencerahan, maka dogma dan doktrin agama itu akan panjenengan lepaskan. Bahkan panjenengan tidak ingin terlibat terlalu jauh ke dalam agama lagi. Karena pandangan panjenengan sudah lebih universal. Kalau sudah terikat, kalau sudah terlepas, maka pandangannya akan lebih universal. Jadi tidak ada pemaksaan, tidak harus kamu ikut agama saya. Agama kamu itu jelek, kamu harus pindah ke saya yang paling baik. Nah, itu nanti panjenengan akan lepas dari itu. Yang ketiga, memang berat untuk melepaskan karena kita sudah didoktrin sejak kecil, sejak bayi bahkan. Tapi itu nanti akan mengalami sendiri. Proses itu akan dialami. Jadi itu akan terlepas sehingga tidak ada unsur fanatisme terhadap suatu identitas, terutama agama. Karena panjenengan sudah universal. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, keterlepasan akan identitas. Ini berat. Ini sungguh-sungguh berat, bahwa sejak lahir panjenengan diberikan nama dan agama sesuai yang ada di KTP itu. Nah, itu menjadi identitas yang dibawa sampai tua, bahkan sampai mati. Nah, untuk keterlepasan itu akan sulit. Tapi kalau panjenengan nanti akan menjalani sampai ke moksa, perjalanan hidup yang seakan-akan ke moksa, maka panjenengan akan mengalami keterlepasan itu. Panjenengan jadi tidak mementingkan siapa sih nama, apa sih pengakuan terhadap saya. Karena kalau identitas ini adalah mendorong egositas dan individualisme yang tinggi. Jadi ketika identitas panjenengan terusik atau identitas panjenengan dihinakan sedikit pun, maka Anda akan merasa bahwa martabat panjenengan dihina, agama panjenengan dihinakan. Yang ada apa? Emosi, ego. Gimana caranya? Mereka semua tetap harus mengakui bahwa saya ini yang terbaik, agama saya yang terbaik. Nah, pada fase ini panjenengan akan mengalami keterlepasan itu. Maka dari itu di fase sebelumnya tadi Anda mulai mengurangi keterikatan terhadap sebuah agama. Lalu kemudian pada fase ini mengurangi keterikatan terhadap identitas. Jadi tidak penting orang ngomong kamu tuh jelek, kamunya terserah. Tidak penting tanggapan orang terhadap saya. Saya tidak ingin dipuji, saya tidak ingin punya teman banyak kalau hanya nanti membuat saya terikat.
Karena begini, kalau identitas itu melekat, maka orang itu ketakutan. Justru misalnya saya kehilangan teman satu aja, kenapa ya dia kok pergi? Kenapa ya dia kok seperti ini? Apa saya kan ya? Saya terus berusaha bagaimana cara menarik dia kembali. Nah, dalam keberusahaan ini maka jenengan semakin terikat dalam identitas karena penjenengan menginginkan bahwa semua itu mengakui penjenengan yang nomor satu, penjenengan yang baik. Nah, kalau sudah pada fase ini, penjenengan tidak akan memikirkan itu lagi. Mudah-mudahan penjabaran saya bisa diterima. Sudah tidak memikirkan berapa jumlah teman, tidak memikirkan siapa sih saya ini, identitas saya apa tuh. Mau dihina, mau silahkan. Urusan saya dengan alam dan pencipta saya. Nah, ini tahapan berikutnya. Kemudian tahapan yang paling berat adalah keterlepasan dari surga dan neraka. Nah, ini sungguh berat karena surga dan neraka ini sudah ditanamkan kita sejak kecil. Jangan seperti ini, nanti kamu masuk neraka. Kamu harus berbuat seperti ini, nanti kamu bisa masuk surga. Kamu lakukan ini agar masuk surga. Kamu jangan seperti itu. Kalau nanti kamu di api neraka itu seperti ini. Nah, ketakutan inilah yang justru mengikat kita. Kita menjadi takut dalam melangkah, takut dalam berbicara, takut dalam membuka intuisi tentang kesadaran pribadi. Disadari atau tidak, surga neraka itu tidak ada. Adanya apa? Tanggung jawab penjenengan dalam melaksanakan tugas penjenengan sebagai seseorang yang lahir di bumi ini, ya jalankan aja dengan sebaik-baiknya. Itu saja. Tidak usah takut neraka, tidak usah takut surga. Nah, pada fase ini fase tingkat tertinggi adalah lepasnya penjenengan dari pikiran ketakutan akan surga dan neraka. Jadi penjenengan lebih fokus terhadap penjenengan sendiri pada saat ini. Atau orang Jawa bilang, orang Barat bilang mindfulness. Penjenengan justru menikmati perjalanan hidup penjenengan tanpa ketakutan. Aduh, aku kalau begini nanti masuk surga, aku kalau begini nanti masuk neraka. Tanpa ketakutan itu. Justru malah itu nanti yang ada adalah kenyamanan dalam diri penjenengan. Penjenengan tidak takut lagi akan semua hal. Tidak cemas lagi akan masa depan penjenengan. Kenapa? Penjenengan lebih menikmati kenyamanan pada saat ini. Detik ini. Tidak memikirkan masa lalu. Tidak terlalu memikirkan masa depan. Karena masa lalu dan masa depan ini mengikat kita. Ini dalam ilusi, dalam pikiran. Bukan nyata. Kenyataannya penjenengan hidup di masa sekarang. Jadi kalau penjenengan sudah mulai melepaskan semua ini, maka hidup penjenengan akan lebih nyaman. Jauh dari kecemasan, jauh dari ketakutan, jauh dari arogansi, jauh dari emosi. Semua dihadapi dengan nol, netral. Disitulah letak kenyamanan dan kebahagiaan. Nah, kalau sudah melewati ini semua, diharapkan penjenengan bisa moksa dengan meninggalkan energi positif yang nantinya akan diserap anak cucu kita, entah melalui makanan, entah melalui minuman yang berupa energi positif juga.
Demikian sedulur, semoga bermanfaat. Dan kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jayalah Indonesiaku, jayalah Nusantara. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.